Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat podcast Talenan Kayu dimanapun berada. Nah, selamat siang atau selamat sore dari waktu Singapura dan waktu Indonesia bagian tengah. Jumpa kembali di acara podcast Talenan Kayu, obrolan seputar racikan bumbu kehidupan untuk perempuan dan mama aktif masa kini. Berbagi tips, motivasi, dan inspirasi bagi para busy moms bersama saya, Diani Rahmawati, dan Mbak Citra Anggita. Ya, apa kabarnya nih hari ini, para sahabat Talenan Kayu semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini di episode ke-41, saya Dini, founder podcast Taman Kayu, dan Mbak Citra sebagai co-founder podcast Taman Kayu, kita insya Allah akan ngobrol-ngobrol tentang tips agar nggak nunda-nunda pekerjaan. Yuk, kita langsung aja ya, kita ngobrol sama Mbak Citra. Halo Mbak Citra, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Dini. Gimana kabarnya juga Mbak Dini dan keluarga? Alhamdulillah, semua sehat di sini Mbak. Oh ya, Nah, Alhamdulillah ya. oke, kita kali ini nih topiknya apa ya, sangat relate ya sama Ya, ibu-ibu gitu ya, masalah sehari-hari. masalah sehari-hari gitu. Gimana sih supaya nggak nunda-nunda pekerjaan? Karena kan Hmm. sebagai ibu tuh pekerjaan tuh udahlah nggak habis-habis. Nggak boleh tunda Em, mestinya, tapi masih kita betul, tunda. betul. Nah, terus seringkali kan ibu-ibu ini udah suka menulis, membuat to-do list ya gitu. Ah, Tapi coba teman-teman ada nggak sih yang merasa to-do list-nya kok panjang banget, udah gitu nggak kelar-kelar, bukannya betul betul. merasa bersemangat, tapi malah tambah stres Jadi gitu ya. down ya, betul. Nah, gini, oke, yang pertama nih ya Mbak, Hmm. kira-kira apa sih gejalanya, gimana supaya kita tuh mulai menyadari bahwa kita Ternyata nunda-nunda, ternyata kita tuh eh, nunda-nunda pekerjaan, itu gimana tuh Mbak? biasanya tuh gejalanya ngerasanya ya, Hmm, ngerasanya hmm, yang pengalaman saya, eh, karena punya masalah yang sama ya buat ibu-ibu. Ngerasanya tuh ketika eh, istilahnya pekerjaan yang mestinya harus kita kerjakan jadi beranak. Ngerasa nggak, kok beranak, oke, oke. jadi tambah banyak. Berarti selama ini saya nggak ngerjain, saya malah mengalihkan waktu saya untuk hal lain sebenarnya, jadi kayak menghindari pekerjaan. Jadi pekerjaannya tuh bukannya malah berkurang kan, tapi jadi malah beranak gitu. Apalagi eh, kalau dalam ilustrasi ya, misalnya kita punya segunung beban di punggung, tiba-tiba Mm-mm. di depan kita tuh ada lagi kerjaan baru. Nah itu, jadi berarti ya itu nunda, berarti kerjaan yang di punggung kita belum selesai. Jadi itu jadi kayak Ah, kegencet lah gitu, ngerasanya ya, hmm. Ketimpa kegencet, ya, ketimpa. Jadi dan itu nggak bikin kita happy ya pastinya. Dan betul, itu betul, baru betul. kerasa bahwa kerjaan kok nggak habis-habis ya, nggak habis-habis berarti karena kadang karena kita nunda gitu. Kok tambah Ah, banyak ya, kok nggak berkurang ya gitu rasanya ya. Tapi kalau Mbak Dini iya, gimana iya. tuh kalau udah mulai ngerasa kayaknya nunda nih? Apa ya, mungkin salah satunya tuh ini, kadang kita tahu ada hal penting yang harusnya kita selesaiin nih gitu ya, pekan Heeh, ini. heeh. Tapi, kayak apa ya, kita malah berusaha mengerjakan yang lain. Misalnya gini ya, Iya. "Aduh, bersihin dapur dulu deh," misalnya gitu, Betul, betul. atau "Bersihin Kayaknya kamar itu mandi lebih dulu deh," urgent gitu. gitu ya, kayaknya lebih urgent daripada yang ini gitu Betul, kan. betul. Padahal sebenarnya tanpa kita sadar, Hmm. pekerjaan yang tadi, yang kita ngeh kalau itu tuh penting, masih ada di otak gitu kan, Mbak, ya. Ya Maksudnya betul betul. masih kepikiran sebenarnya, tapi tuh kayak kita tuh berusaha untuk, mengerjakan yang lain dulu gitu kan. Itu Betul sih betul. kalau kalau saya ya. Mhm. Nah, iya boleh, oke. Itu kan tadi kan, tentang gejalanya ya. Terus, biasanya nih, Mbak, biasanya Hmm. kalau penundaan itu tuh biasanya apa sih, Penyebabnya. penyebabnya dan terus terus mesti diapain gitu solusinya, Mbak? Jadi ini ngejawabnya bukan based on teori dan buku ya, ngejawabnya berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Mhm, Kalau nunda tuh kadang ngerasanya bingung mau mulai dari mana karena menurut pribadi terlalu besar gitu yang dikerjakan itu. Terlalu susah gitu. mhm, Jadi sampai mhm. bingung mau ngerjain dari mana, akibatnya karena bingung
ini saya alami tuh biasanya saya jujur aja nunda tuh kalau kerjaan masalah riset ya. Karena menurut saya terlalu susah gitu. Yang awalnya bersemangat tiba-tiba jadi bingung. Jadi kadang tuh saya 1-2 jam di depan laptop ternyata tidak ngerjakan apa-apa. Ini jujur ya, ini jujur supaya saya menghilangkan kebiasaan jelek itu. Sekarang juga udah mulai menghilangkannya. Jadi bingung mulai dari mana, terlalu mungkin overwhelm kali ya Mbak ya. Ah, Jadi mau yang sisi mana dulu nih yang kerjain, yang A, B, C, atau misalnya saya rumah ditinggal liburan seminggu atau sebulan, kan berdebu atau apa, nah bingung tuh hmm, ngerjain dari mana. Akhirnya kita lagi bukan ngerjain, asik yang lain lagi, asik menghindari pekerjaan yang penting mendistract itu. diri sendiri. Ya itu akhirnya gitu. Kalau sama mungkin ada perfeksionis juga ya, karena bingung mulai dari mana, ada ketakutan juga Mbak. Kalau saya ketakutan kalau yang saya kerjain itu salah atau nggak benar. Padahal kan setiap hari kita mengerjakan tentu setiap hari revisi ya. Ini kan saya bahasnya kerjaan yang di luar pekerjaan di Iya. rumah ya, di riset gitu. Ngerasanya jadinya padahal kan kita tiap hari akan revisi, mestinya akan revisi. Tapi ini karena saya pengennya sekali di depan laptop langsung bagus, nah jadi malah nggak dikerjain sama sekali. Nah itu jelek banget ya. Kalau menurut Mbak Dini apalagi? Oh, ya 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 ya. Sebentar. Aku rangkumkan dulu ya, Mbak. Tadi yang Iya. pertama itu karena bisa jadi karena kita merasa pekerjaan itu terlalu besar gitu ya, Mbak ya. Terlalu besar, terlalu Terlalu sulit, besar, atau terlalu sulit sampai gitu bingung kan. mulai dari mana kan ngerjainnya gitu. Oke. Nah, kalau kalau penyebab yang ini dulu mesti diapain Solusinya. sih, Mbak? Solusinya gitu. Kayaknya harus nge breakdown nge-breakdown kerjaan kayaknya ya. Kalau terlalu overwhelm itu. Mm, Karena mm, ada kata-kata nih only bite what you can chew. Jadi kita tuh jadi nggak ngerjain karena kita nggak bisa ngunyah ya, kebanyakan terlalu besar nih yang kita makan, ini istilahnya ya. Jadi potong kecil-kecil supaya kita bisa makan kan. Jadi pekerjaan yang kompleks Iya, itu iya. sebaiknya kita breakdown. Ini juga pelan-pelan sedang saya berusaha ya untuk ngurangin menunda itu. Mm, 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 Pecahnya per misalnya kerjaannya ternyata untuk 2 minggu. Jadi saya bikin mm, target to do list untuk 2 minggu. Jadi seminggu targetnya apa, nanti di akhir minggu kita review udah sampai mana berapa mm, persen, nanti baru kalau ada memang mandek atau apa kita rubah strategi di minggu kedua gitu. Setelah bikin yang to do list 2 minggu itu kan to do mm, list besar ya, mm, kita pecah lagi yang dalam to do list 1 minggu pertama, kita pecah untuk harian Mbak, harian. Kita pecah harian, jadi mm, ketika setiap hari kita mencapai pencapaian yang kecil-kecil, itu membuat kita termotivasi untuk mengerjakan terus gitu. Jadi kalau kata istilah yang pernah saya baca itu, jadi dengan konsisten tiap hari dan kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu, membuat flow kerjaan kita tuh ya itu, jadi nggak mudah berhenti gitu. Flow-nya pelan-pelan, arusnya tuh jadi kayak apa ya, kayak manasin motor tuh jadi ya. jadi tambah panas, tambah panas, tambah panas gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya Ah, kadang menunda tuh kan jadi males, bener-bener males. Nah, udah coba yang sedikit-sedikit. Jadi kalau kita sudah berhasil menyelesaikan di satu hari itu jadi semangat untuk hari berikutnya, semangat lagi hari berikutnya, dan tambah besar semangatnya gitu. Harapannya sebegitu sih. ya ya ya. Berarti Mm. sebenarnya apa ya cara cara kita nulisin di to do list itu ngaruh ya Sebenarnya, akhirnya gitu heeh, kan. heeh, heeh. Dan Jadi bisa harus ditulis, nggak bisa di betul awal-awal betul betul betul. Maksudnya pecahnya gitu. bisa jadi kadang-kadang kita merasa udah nulis to do list tapi nggak jalan-jalan. Bisa jadi Berarti karena ada masih yang besar. kalau masih besar gitu Masih kan. besar, iya. Heeh. Ada Nah, yang baca di Bujo ya, itu berarti mm, masih mm, besar. Jadi harus terus dipecah sampai kamu bisa ngerjainnya. Tapi jangan mm, jangan mm. berharap satu hari selesai gitu target itu. Misalnya nih ya, Nah, kayak betul tumpuk ya. setrikaan nih misalnya. Wah, seminggu bisa liburan gak nyetrika. Terus jadi ini biasanya saya dulu 1 jam aja, terserah mau selesainya berapa persen.
1 jam aja biar Di bisa timerin. biar bisa ngerjakan yang lain lagi, yang kerjaan lain gitu. Karena kalau itu nanti habis waktu yang lain, nanti yang lainnya bikin stres lagi karena yang lain belum selesai misalnya. Jadi satu kerjaan ini 1 jam sehari, 1 jam sehari sama kerjaan Berarti lain. bisa jadi pakai cut off ya. Jadi misalnya entah itu 1 jam, entah itu bahkan mungkin setengah jam pun kalau kita Iya fokus iya. setengah jam itu kan Betul betul betul. udah bikin progres ya Mbak ya. Iya betul betul betul. Betul betul. I see. Wah, menarik, menarik. Oke, ini tadi kan masih penyebab pertama ya. Tadi penyebab yang kedua, apa tuh ya? Perfeksionis. Perfeksionis. Nah, Nah, kalau perfeksionis tuh gimana tuh menanggulanginya? jadi saya pernah ikut sharing dokter spesialis kejiwaan psikiater dan beliau tuh pernah jadi wakil rakyat dan lain-lain. Saya lupa namanya, Noriyu, Mbak Noriyu. Dia sharing sama mahasiswa S2 S3 beasiswa LPDP kalau nggak salah. Semua mahasiswa kan pasti punya problem terlalu perfeksionis jadi nggak ngerjain apa-apa akhirnya. Jadi dia kasih tipsnya sebagai dia punya background psikiater gitu ya, kejiwaan. Tulis katanya gede-gede, entah di papan tulis, entah di buku katanya. Dan dia nerapin sendiri karena itulah dia selesai kuliahnya gitu ya. Dan is better than perfect katanya. Jadi lebih baik selesai dibanding berharap yang kita kerjakan tuh sempurna tadi kan kerjaan. Jadi lebih baik selesai daripada karena nggak akan ada yang sempurna sih, pasti ada kurangnya terus. Sebenarnya Iya gitu sih, ya, setuju sebenarnya banget sih. gitu. Terus Jadi done is better than perfect perfect. gitu ya. Mbak Dini Oke. rasanya pernah baca juga di buku mana kata Mbak Dini? Nah, Eh, itu dia. Lu jadi agak di lupa ya. Eat That Frog apa ya? Katanya di Mungkin buku ya, yang Eat That Frog ya. kalau Kayaknya nggak deh. salah ya. Ada Kalau juga nggak salah itu di quote Eat itu That Frog. gitu. Jadi kalau merasa perfeksionis dan jadi penunda, inget itu. Sama ada satu lagi saya sempat baca juga baru-baru aja. Kadang orang perfeksionis itu berharap butuh suasana ideal baru bisa kerja. Itu saya Oh iya, itu iya menusuk banget. hati saya banget kan. Sedangkan kita sebagai ibu rumah tangga itu nggak ada waktu ideal. Apalagi ada Iya anak sih. kecil ya, nggak ada waktu ideal. Jadi jangan berharap waktu ideal. Kalau ada waktu 10-15 menit kerjakan. Itu sih yang benar-benar ini banget gitu. Aduh gitu kan. Benar juga gitu. Jadi jangan berharap waktu ideal. Sejujurnya saya tuh jadi penunda juga salah satunya karena berharap ada waktu ideal. Yang mana ketika waktu ideal itu terjadi, saya nggak punya energi lagi. Nggak bisa fokus, nggak Iya bisa sih. jadi nggak kerja. Dan itu saya Iya sih, benar juga. menyalahkan suasana dong, sempet gitu ya. Misalnya, oh ya waktu ideal saya tuh Iya. ketika semua orang tidur, jam-jam 9 sampai jam 12 saya Mm-mm. mau kerja. Tiba-tiba jam 9 saya udah tepar bersama anak. Jadi nunda lah saya. Jadi ternyata ketika saya berusaha menghilangkan kebiasaan itu, Mm-mm. karena itu terngiang terus di kepala saya tidak ada waktu ideal, apalagi buat ibu rumah tangga. Iya, alhamdulillah sih. Akhirnya bisa selesai walaupun sedikit, walaupun berapa Iya persen sih, saya iya sih ya. bahkan bahkan 1% sehari. Tapi itu tuh 1% sehari itu jadi kayak bahan bakar semangat untuk besok hari. Saya kemarin bisa loh, walaupun cuma setengah jam atau cuma 10 menit saya bisa gitu. Gitu Iya sih. ya, iya ya. Benar, Mudah-mudahan benar, bisa benar, benar. konsisten ya, itu bisa Jadi konsisten. jangan menunggu waktu yang ideal gitu ya. Nggak Tapi ada. intinya sih pergunakan segala istilahnya apa ya, kantong-kantong waktu yang ada gitu Iya, nggak sih iya, Mbak? iya. Ya betul. Kalau Oke, mencari, oke. saya butuh, ada juga yang orang profesionalis itu, saya butuh waktu yang bisa fokus. Kalau cuma 10-15 menit saya nggak bisa fokus, itu biasanya alasan saya dong, Pak. 10 menit saya nggak bisa fokus. Ternyata ketika saya jalani, jadi kita harus membreakdown, kan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh fokus dalam. Mm-mm, Kalau butuh fokus yang dalam, memang kita mm-mm. butuh waktu. Tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh fokus yang terlalu dalam. Jadi maksudnya 10-15 menit bisa lah dikerjain itu. Jadi kita bisa milah-milih lagi kerjaan mana yang butuh deep fokus, mana yang Iya, setengah, mana iya, yang iya, iya. bisa disambi ya gitu-gitu kan. Betul, Yang betul. kata Mbak Dini kalau misalnya lagi ngelipet jemuran bisa disambi sampai dengerin podcast kayak gitu kan. Itu Mm, mm, mm. bisa, atau apa sambil main sama anak bisa, kerjaan-kerjaan kayak gitu. Jadi Yang idealnya sih sambil dengerin podcast ya, yang ya happy ideal. happy sambil nonton gitu.
Itu Tapi terus ini sih Mbak, mm, apa namanya, nambahin dikit tentang eh, tadi kan, kadang-kadang kan kita merasa perlu waktu yang lebih lama untuk mm, deep fokus gitu kan ya, mm, deep work mm, gitu ya. mm. Tapi kadang-kadang, dengan menargetkan 10-15 menit saja itu bisa jadi Jadi sekedar pemancing gitu nggak sih? iya bisa juga ya. Jadi kayak motivasi ya betul. Jadi bisa sebenarnya bisa fokus. Apalagi gini deh, Betul betul, kalau heeh. kalau deadline-nya besok nih, besok pagi, kok bisa fokus dalam waktu 1 jam ngerjain? Iya sih, soalnya Sedangkan kepepet. kalau deadline-nya jauh kok jadi santai-santai nggak bisa fokus. Jadi itu cuman mindset doang, mungkin mindset aja kali ya. Iya iya sih, heeh Mindset. heeh. Terus alasan aja untuk menunda sebenarnya, ah sih nggak bisa fokus 10 menit, itu alasan aja gitu. Terus oh, ada Aduh. satu lagi nih, Mbak, yang bikin menunda itu Mhm, poor decision making. Eh, full sulit decision making, mhm. sulit ngambil keputusan yang mana dulu yang dikerjain gitu. Akhirnya semuanya nggak dikerjain kayak gitu. Mmm, heeh heeh. Itu Jadi diapain nih Mbak kalau yang itu? solusinya kadang kita tuh jadi ya, ya jadi saling irisan ya, terlalu overwhelmed karena kebanyakan kalau di to-do list kebanyakan to-do list ya. Jadi bingung yang mana Mhm, dulu dikerjain, akhirnya nggak ngerjain semuanya, ditunda. Jadi mungkin oke. solusinya 1 hari itu cuman 3 top priority yang dikerjain. Walaupun ada rutinitas lain, nggak usah ditulis di to-do list rutinitas karena udah manual Mhm aja kan kerja. Tapi kalau mhm. ada hal yang harus dikerjain prioritas yang istilahnya ya jangan sampai nunda karena itu penting, lebih baik 3 lah, maksimal 3 katanya. Kalau yang di buku Mhm sih begitu kasih mhm nasihat. mhm mhm. Kayak gitu Berarti sih. kalau yang ini memang, perlu membatasi ya, Oh, sih. prioritasnya diutamakan 3 dulu gitu kan. Kan Hmm. kadang-kadang kalau sebagai ibu-ibu kan semua penting ya, Iya. semua penting Nah, gitu. itu kayak jadi harus latihan kayaknya. Latihan mana sih yang paling penting? Dengan apa sih? Yang matriks Eisenhower apa ya? Yang Mhm mhm. penting tidak penting. Nanti Urgent ya, urgent urgent teman-teman bisa cari. penting dan mendesak gitu ya? Yang penting dan mendesak yang gitu-gitu. Mmm, Jangan jangan berharap sekali nonton ini terus praktek langsung berhasil, nggak juga. Ada naik turunnya, tapi itu tadi lebih baik pelan-pelan sedikit revisi tiap hari dan itu supaya penundaan kita tuh jadi mengecil 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 bahkan hilang gitu kan. Nah, kebiasaan iya buruk sih kita. iya sih. Betul betul betul. Oke oke oke. Berarti tadi ya kita udah tahu ada 3 nih, 3 penyebab umum gitu, kenapa kita tuh cenderung menunda-nunda gitu. Dan tadi, Mbak Citra udah, berbagi, kira-kira solusinya bisa apa aja gitu kan. Nah, ini terakhir mungkin Mbak, terus terus what's next gitu Mbak? Maksudnya, kita bisa mulai dari mana sih kalau Oh kita iya ya, pengen mengurangi, kecenderungan menunda-nunda ini gitu? mungkin yang pertama tuh kita harus identifikasi apa sih, nggak usah banyak-banyak, satu dulu. Apa satu kerjaan yang sering banget kita tunda, kita hindari. Padahal itu penting. Kalau kalau itu dihindari, nggak dikerjain, itu akan efek domino ke kerjaan lain. Jadi dicari aja misalnya apa gitu. Mmm, Eh, mhm mhm. biasanya yaitu kalau saya contohnya tetap satu itu tugas riset saya itu sering saya banget saya hindari, tapi efeknya saya nggak bisa ngerjain yang lain, pekerjaan rumah tangga, saya nggak fokus sama anak, saya suka marah-marah sama anggota keluarga yang lain karena stres gitu ya. Jadi itu efek dominonya kemana-mana, Mbak. Eh, jadi saya merasa kalau saya nggak Karena ngerjain, masih jadi beban ya Mbak ya? ya ya, jadi beban Mmm. sebenarnya bebannya karena nggak dikerjain itu Iya sebenarnya sih iya sebenarnya sih, heeh. padahal yang di pikiran saya itu beban saya itu ini susah banget gitu, susah banget, mestinya dibagi kan. Nah itu Mhm mhm. berusaha saya kurangi dan saya perhatikan tiap kali saya tidak menunda hal itu, saya tidak stres, tidak marah-marah, bisa main sama anak, tidak marah-marah sama suami. Jadi sebenarnya yang menunda itu merugikan, banyak merugikan. Jadi pilihlah satu kerjaan apa yang gitu efek dominonya jelek Mmm, kemana-mana. Jadi itu dulu yang diselesaikan. Itu dulu yang mhm kita mhm. perbaiki untuk tidak ditunda gitu. Oke Kadang sih oke oke. ada ketakutan sebenarnya. Ketakutan apa, tapi itu cuman di pikiran sih. Cobain dulu ngerjain sedikit gitu ya. Terus tips oh iya,
cari kenapa dinunda gitu. Ya itu tadi kenapa nunda, kadang ada ketakutan, kadang perfeksionis tadi kan. Jadi kita 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 berusaha terapin refleksikan solusinya, ya. ya coba Hmm. terapin solusinya. Pasti di antara 3 tadi yang kayak kesulitan mengambil keputusan, perfeksionis sama overwhelm itu pasti ada salah satu yang paling banyak, paling besar gitu yang jadi alasannya, dan ketika itu Mm-mm. diperbaiki semua tuh insya Allah lah jadi lebih baik gitu. Dicoba terapin terus, Baik. eh, dan coba mulai kapan? Mulai hari ini apa mulai besok? Kita coba nyicil kerjaan itu, bikin to-do list tapi di breakdown, coba gitu kan, mulai hari besok lah gitu kan. Terus di challenge lah, ditantang aja. Kadang kadang ketakutannya tuh besar dibanding, jadi sebenarnya nggak apa-apa, kerjain aja gitu. Misalnya saya bingung mau ngerjain dari mananya, pokoknya pokoknya yang ada kepikiran atau di breakdown dulu lah, apa yang bikin bingung Mm-mm. Mm-mm. ditulis dulu, terus tuh kira-kira kalau dipecah apa yang bisa dikerjain, pasti ada kok jalannya. Biasanya kalau udah dipecah tuh pasti biasanya ada jalannya sih. Kalau soalnya Sampai kalau sekecil-kecilnya kalau perlu ya Mbak ya, ya. ya sampai kita bisa ngerjain gitu kan, sampai kita bisa Ah, ngerjain. ah, Kalau ah, kalau ah. kalau masih bingung ngerjain, berarti belum, ya masih kebanyakan, masih yang sekali duduk belum selesai, bisa jadi kita pecah sampai yang Iya sekali sih. duduk selesai gitu. Misalnya gini nih, misalnya apa ya? Kita pakai studi kasus Mbak satu yuk. Hmm. Em, selain riset, selain Kerjaan riset. rumah tangga apa ya, aku suka Benar. apa ya, beres-beres tapi aku nggak bisa juga sekali duduk sih. Kayak ini meal prep Mbak Dina ada contoh lain nggak kalau meal Boleh prep deh ya? pakai meal prep. Kalau meal prep misalnya Meal prep atau pikiran, meal planning? Meal planning. Mungkin meal planning dua-duanya. kali ya? Oh ya, Oke, boleh oke boleh. dah. Meal prep atau meal planning deh. Itu kalau ditulis meal planning, itu gede kan? Iya, dari Gede. mana Karena mulainya? karena kita membayangkan, aduh ini perlu mikir 15 menit, mungkin belum selesai gitu kan. 20 menit Hmm. belum selesai gitu. Tapi coba kita breakdown. Pertama, step paling awal dari meal planning itu apa sih? Kalau buat Mbak Citra apa? Misalnya kayak, ini meal planning buat berapa hari? Nah, biasanya 1 minggu aja. 1 minggu gitu kan. Satu Jadi minggu. misalnya belanjanya untuk per minggu kan gitu. ah, Terus Heeh. kalau bikin menu dulu. Oke, Sebelum ke sembako ya, ke pasar gitu, mhm, bikin mhm, list, shopping list. Bikin menu dulu. Menunya, kalau bingung gitu saya bagi jadi menu protein, menu mhm, sayur, menu entah buah atau snack gitu. heeh, Cuman heeh. 3 itu aja, atau saya bagi jadi sarapan, makan siang dan malam. Kalau makan siang malam biasanya mirip kan. Nah Sarapannya ya, biasanya heeh, kan nih. Jadi mhm, mhm. biasanya itu sih, apa, Nah ya, dipecahnya seperti itu ya. dipecahnya. Jadi Mmm, kebayang gitu perharinya. Oh iya kan, ada sayur, harus sayur, ada lauk gitu. Gitu. Sama ya itu sih, baru kalau udah ada menu itu baru bisa kita bikin shopping list. Dulu saya salahnya itu kepikirannya harus shopping list dulu baru menu. Jadinya kadang oh, saya beli ketika udah di kulkas, overwhelm tuh. Masak apa ya? Nah, gitu. Jadi oh, oke seringnya oke. busuk apa sayur tuh Mhm, kebanyakan, nafsu, mhm. nafsu, oh lagi murah, lagi Mhm, turun mhm. harga. Ternyata Iya. nggak bisa kemakan semua. Nah, jadi ternyata saya balik tipsnya itu, saya bikin ini. Jadi ketika belanja di, alhamdulillah nih udah berapa bulan tidak ada sayur yang terbuang, kalaupun ada paling satu dua, sedikit sekali gitu, sedikit sekali, karena Oke 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 oke. ya itu juga apa ya, itulah kadang lihat lihat sayur di kulkas tuh overwhelmed. Iya sih, iya Males iya, kalau banget. kalau nggak kebayang masak apa emang heeh, memang overwhelmed kan. Jadi akhirnya masak apa dulu nulisnya. Kadang ide mau masak apa itu kadang munculnya di bulan lalu, bulan sebelumnya. Jadi catat aja. Oh, anak-anak lagi suka ini nih. Udah buat bulan depan lagi. Jadi itu catatan itulah yang Mhm, dipakai untuk mhm. bikin menu bulan ini misalnya gitu. I see I see. Sama ini sih kalau salah satu yang membuat aku, memudahkan untuk memikirkan menu nih ya, misalnya Hmm. yang, suka nggak kepikiran, "Aduh menu apa ya?" Bingung, lagi-lagi dipecah di kategori itu sih. Bikin Ya. kategori itu favoritku deh gitu ya. Misalnya oke protein, protein apa, karena di sini tuh Nah, seafood nggak terlalu suka. Jadi nah, kategori besarnya adalah ayam, daging,
Ikan Ikan. ini spesial sih, jarang banget terus terang. Hmm. Telur tahu gitu ya. Oh iya iya iya. Nah itu Telur kan tahu gitu. dari situ aja udah banyak bakal resep-resep kan udah kepikiran pasti Betul, kan. betul gitu. Dan satu lagi, supaya nggak membuang ya, apalagi sayur gitu ya. Hmm. Justru kadang-kadang aku tuh ngeset minimal, jadi misalnya ya untuk seminggu aku tidak Hmm. menyiapkan 7 menu, enggak. Jadi misalnya yang Ya ya disiapin ya. tuh cuman 4 atau 5 macam Ya gitu. betul betul betul. Karena sebenarnya itu tuh eh, bisa sayur yang sama bisa punya beberapa resep, bisa bikin beberapa Betul, resep. betul, betul Iya gitu. betul betul betul. Dan sama ini sih kadang-kadang buffer, ada hari-hari di mana entah itu karena kita lagi hektik lah atau lagi ya buru-buru, Hmm. akhirnya sayurnya akhirnya cuma Beli. timun sama tomat doang gitu Oh ya. ya bisa. Atau Nah atau itu pas beli gitu iya kan. betul atau beli jadi nggak iya betul 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 memang betul ya betul betul betul. Jadi Jadi nggak emang bisa kita 7 hari heeh, 7 menu tuh heeh, enggak ya betul. sebaiknya nggak di-full-kan Hmm, hmm, 7 hmm, hmm. macam menu gitu Iya kan, iya tapi betul betul berusaha betul. di apa sih, dirapel-rapel lah gitu. Betul 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 betul. Betul. Iya, ya itu sih. Nah, lebih kebayang ya, mudah-mudahan teman-teman lebih kebayang gimana caranya membreakdown sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tunda-tunda gitu, tapi ya itu perlu memang dipecah-pecah lebih kecil agar lebih mudah buat kita memfollow up next action-nya apa gitu ya, Mbak ya. Betul betul betul. Wah, iya, oke. Ada tambahan lain, Mbak Citra, untuk tips terakhir Eh, tentang kira- agar nggak eh, nunda-nunda ini? ini aja tantangannya kita coba mulai besok. Malam ini coba cari tahu apa sih pekerjaan penting yang sering kita hindari. Jadi kita coba besok. Nah, nanti Oke, oke. kirim di tulis di kolom komentar. Boleh, Apa boleh. aja Jadi kali aja dapat ide deh. kasih kasih satu contoh aktivitas yang lagi sering ditunda sama teman-teman gitu ya. Betul, betul. Boleh nanti dituliskan di kolom komentar baik itu di channel YouTube kami, Podcast Ranan Kayu, atau di Instagram Podcast Ranan Kayu. Gitu. Wah, oke, Masya Allah. Seru sekali ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat ya, walaupun sedikit, semoga mendapat insight, semoga dapat motivasi, inspirasi dari obrolan kita hari ini, gitu. Baiklah, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita di podcast Tanan Kayu episode 41 kali ini. Kami minta maaf apabila ada salah kata dari kami. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa ikuti terus sosial media kami di YouTube Podcast Tanan Kayu dan juga Instagram Podcast Tanan Kayu. Terima kasih Mbak Citra. Kami pamit undur Makasih diri. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.